Ada panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami. Kita melihat bahwa kemarin memang Pak Armin hadir sebagai saksi. Nah, tadi apakah ada ditayangkan di satu stasiun televisi? Ini masih kami dalami. Ya. Buntut polemik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, sejumlah jurnalis tanah air ikut diperiksa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa jurnalis senior Karni Ilyas sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Selain Karni Ilyas, beberapa petinggi media juga dipanggil, termasuk jurnalis Aiman Wicaksono yang akan diperiksa pada Kamis 2 April 2026. Pemeriksaan terhadap jurnalis bertujuan untuk menelusuri tayangan televisi yang memuat isu ijazah Jokowi. Dan untuk informasi selengkapnya Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang rekan Ramadan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Pusaka. Dapat saya sampaikan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa jurnalis senior Karni Ilyas sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan Karni Ilyas telah memenuhi panggilan penyidik Unit 5 Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Selasa 31 Maret 2026. Dan selain Karni Ilyas, beberapa petinggi media juga dipanggil, termasuk jurnalis Aiman Wicaksono yang rencananya akan diperiksa pada Kamis hari ini tanggal 2 April 2026. Pemeriksaan terhadap jurnalis bertujuan menelusuri tayangan televisi yang memuat isu ijazah Jokowi. Sementara itu, Aiman menegaskan bahwa pemeriksaannya bukan terkait pribadi, melainkan konten tayangan televisi yang dipandunya, yakni rakyat bersuara, yang mungkin dijadikan bukti seperti itu. Dan update terbaru bahwa memang penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemimpin redaksi iNews, Aiman Wicaksono, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemeriksaan dilakukan di Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis 2 April 2026. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa memang rencananya hari ini Aiman akan diperiksa di Subdit Kamnek. Dan menurutnya pemeriksaan dijadwalkan pada siang ini, tepatnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Budi mengatakan bahwa Aiman dipastikan hadir memenuhi panggilan usai berkoordinasi dengan penyidik. Dan berdasarkan pantauan terkini di Polda Metro Jaya, memang sampai saat ini kedatangan Aiman belum terlihat seperti itu di Polda Metro Jaya. Dan nantinya apabila memang Aiman sudah hadir, akan diupdate kembali terkait kehadiran Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya pada siang ini. Baik, terima kasih rekan Ramadan, jurnalis dari Warta Kota atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami. Kita melihat bahwa kemarin memang Pak Armin hadir sebagai saksi. Nah, tadi juga disampaikan ada beberapa dari pihak media, ya, petinggi media untuk hadir. Ini artinya melihat bahwa mungkin di dalam beberapa rangkaian acara di televisi benar melihat. Nah, kami juga akan nanti koordinasi dengan teman-teman penyidik melihat cuplikan tersebut apakah ada ditayangkan di satu stasiun televisi. Ini masih kami dalami, ya.
Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Halo Bang, balik. Ada panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah. Saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami. Kita melihat bahwa kemarin memang Pak Arlin hadir sebagai saksi. Nah, tadi juga disampaikan ada beberapa dari pihak media. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Boleh komentar di kolom komentar. Bilangnya Indonesia Emas 2045 menyelesaikan kasus jasa saja nggak kelar-kelar, sungguh memalukan. Amburadul hukum di Indonesia seharusnya sebagai penegak hukum bertindak adil, jangan pilih-pilih, kalau memang benar bilang benar, kalau memang salah bilang salah. Negara ini hukum bobrok. Polisi kalau kebohongan ini tetap ditutupi akan bau juga. Waduh, capek deh, kapan kelarnya bos? Mana penegak hukumnya? Nih kepolisian, kejaksaan, ayo dong bekerja yang benar, buktikan mana yang salah dan mana yang benar. Polisi ini digaji siapa sih kok gini amat? Muter-muter 1 tahun kasus ijazah di polisi nggak kelar-kelar. Muak lihat muka si polisi. Gara-gara ijazah yang tak jelas semua jadi pada bingung sendiri. Ada yang memanipulasi, ada yang terintimidasi, negara jadi seperti mainan, mengungkap yang bingung saja bertele-tele. Semoga yang manipulasi akan mendapat balasan sesuai kelakuannya. Kenapa kok jadi begini hukum negara kita? Tunduk hanya pada satu orang. Ngurus jasa nggak kelar-kelar itu. Kerja polisi diperputar-putar, pelaku jasa palsu tidak ditangkap, berengsek. Indonesia hukumnya sakit jiwa. Semua gara-gara Mulyono. Kalau orang ini nggak ada dari dulu, rakyat Indonesia hidup tentram tidak terpecah belah. Coba aja perhatikan perpecahan ini sejak kapan. Rakyat nggak ada duit sawer bapak. Dipanggil, diperiksa, didalami, diuji forensik, omong-omong kosong belaka. Polisi Konoha, polisi Termor. Asal perlu kerja Polri berbelit-belit hanya selembar kertas sudah makan korban, sekarang apalagi. Jurnalis harus berani menegakkan hukum jurnalistik. Penegak hukum kita penuh dengan sandiwara. Karena yang punya masalah sang penguasa coy. Yang memeriksa dapat diedit. Dan Jokowi tidak terima, Jokowi terpojok. Hahaha. Emang masih ada yang percaya isi log. Sangat mengerikan jika kebohongan merajalela. Periksa itu jasa, kalau memang asli baru semua diperiksa. Aneh-aneh dan kemana-mana. Makin melebar masuk ranah jurnalis, nanti melebar lagi, semakin lebar nggak selesai, muter-muter membulat rumit, tunggu masyarakat lelah, jengah, akhirnya hilang, menguap, mengambang, lenyap, subhanallah. Untuk mengulur-ulur waktu yang nggak ada hubungannya juga diperiksa, hukum makin kusut dan nggak jelas. Yang perlu diperiksa sebenarnya polisinya, bikin repot rakyat, muter-muter aja. Intinya media mau dibungkam agar isu ijazah palsu tenggelam. Negara apa ini? Pak Kami dan Aiman, Pak Karin dan Pak Aiman sebagai jurnalis diperiksa. Bau-bau ogah dibuka dan diperbincangkan, ijazahnya Jokowi memalukan, rakyat udah melek, Pak polisi jangan mempermalukan diri sendiri. Ribet amat, tinggal uji keaslian ijazahnya live di semua stasiun TV biar disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Toh fotokopi yang KPU udah dilihat semua orang, jadi nggak ada alasan ijazah aslinya nggak boleh dilihat lagi. Polda Metro Jaya pura-pura tidak tahu bagaimana ini. Lama sekali polisi diulur terus, muak lihat kasus ini. Sangat memalukan penegak hukum ini. Hukum sedang tidak baik-baik saja. I love you, Pak polisi, bismillah, niat baik, hasil baik, amin. Yang punya uang, yang punya hukum. Kasusnya berbeli-beli kayak belut disiram oli, licin. Inilah cara-cara lihai untuk mengguritakan kasus yang sangat mudah diselesaikan, namun ditaburi dengan warna-warni langkah yang manipulatif sehingga kasus ijazah palsu menjadi bias. Nggak kelar-kelar ruwet, pasti palsu itu barang. Kenapa harus mengulur ke jurnalis segala? Nggak kelar-kelar, pingin ketawa. Mulai karena boosting, nggak ada yang ijazah, nggak ada yang asli. Polisi mengulur waktu. Kenapa boleh jadi polisi soal kasus ijazah tidak mampu diselesaikan? Harusnya mereka penyidik yang tahu ijazah palsu atau tidak. Mereka yang berhak menyidik. Tinggal unjukkan ijazahnya, kok ribet amat. Emang nggak
punya kali. Semoga Allah segera mengungkap masalah ini karena diurusin sangat susah sudah. Memang aneh penegak hukum kita biar cepat selesai. Kenapa bukan ijazahnya yang diungkap secepatnya asli apa emang palsu? Kalau mencari kesalahan orang yang mengkritik sampai kiamat nggak akan selesai selama belum ada kepastian, pasti banyak yang selalu mengkritik. Para negeri macam apa ini? Penyidik apa itu padahal dia ternak Jokowi yang biasa makan barang haram padahal yang gaji uang rakyat. Simpel saja ditunjukkan dan diperiksa betul-betul asli atau palsu. Kok semua orang diseret-seret sana sini hanya mau mengulur waktu? Benar-benar bego hukum Indonesia, hancur karena ulah penyidik. Yang salah kaprah jurnalis kok diperiksa para hukum Indonesia ini. Jelas ini Polri penyidik sudah salah dalam menjalankan hukum. Rakyat makin muak dengan cara orang yang jurnalis yang menyiarkan ijazah Jokowi dipanggil diperiksa, tapi para termulia yang sudah benar-benar buat gaduh dan fitnah nggak diperiksa hukum. Berat sebelah penyidik kepolisian salah kaprah dan jelas polisi adiknya Jokowi. Rakyat makin muak melihat cara kinerja penyidik kepolisian. Udah gila hukumnya negara kita. Bismillah, alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga mereka-mereka yang kekeh istiqomah menyerahkan keadilan, kebenaran dan kejujuran di Republik tercinta ini. Amin, amin, amin. Dan buat soal yang lainnya itu hak Allah SWT semata-mata sepenuhnya. Pembungkaman secara nyata sungguh bobroknya negara Konoha ini. Semoga Pak Prabowo bisa harus tegas tetap tahap al penegak hukum yang kerjanya tidak sesuai SPOP, muter dan limet gak berawal dan berujung. Panggil semua biar rame-rame yang tidak habis pikir, ijazahnya tidak ditampilkan ruwet, masalah sederhana dibikin rumit. Sangat memolorkan sekali kasus-kasus ini diulur-ulurkan sampai ke aiman kami. Haduh, metro-metro bobroknya hukum negara ini. Seharusnya sebelum menetapkan tersangka pencemaran nama baik Jokowi harus ada putusan pengadilan yang menyatakan jasa Jokowi asli. Kalau tidak, penegak hukum terkait ijazah ini bisa berpotensi melanggar HAM. Kok mau nomen petugas saiki gak mari-marindang disuduk no ijazah sesuai uji profesi. Sejarah jujur dan terbuka, insya Allah wes kelar. Suwe-suwe lagi nih terus menyeserakat, gak sabar loh. Kita khawatir sendiri apa jadinya bangsa ini kalau rakyat mengambil alih turun ke jalan. DPR tolong panggil Polri, tanya kasus ini sudah bertahun-tahun berbuat gaduh negara kita. Kalau kepada rakyat gercep diperiksa, apa nggak malu ya dengan seragam dan pangkat? Ujung kasusnya adalah tak berujung, tidak akan ada jawaban asli atau palsu. Pastinya palsu kalau asli sudah dari dulu diperlihatkan. Hahaha. Pakai saja mungkin bisa diselesaikan ijazah palsu ini. Semakin kelihatan palsunya, tambah meyakinkan memang palsu adanya. Yang jelaslah percok bekerja dong. Siapa dulu kan? Lucu hukum di Konoha ngurusin ijazah palsu sampai ribet lama begini. Kasus muter di kepolisian